Halo my friend, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ricky di segmen Itik di channel Cerita Ricky. Itik, informasi TKI. Ya, yang pastinya saya senang banget untuk selalu hadir di segmen ini, di mana saya bisa berbagi informasi sama teman-teman, my friend yang ada di Malaysia pada khususnya. Oke, di segmen kali ini karena banyak banget teman-teman saya yang bertanya mengenai compound ya di Malaysia, maka di edisi Itik kali ini saya akan ngomongin soal compound. Oke, berdasarkan pertanyaan dari teman-teman nih ya, saya akan bacain. Hello my friend, boleh tahu nggak compound itu sebenarnya apa sih? Ini kalau lagi ngumpul sama teman-teman pekerja migran atau TKI, kita itu selalu ngomongin hal-hal yang positif dan juga berisi. Salah satunya adalah ngomongin soal compound. Banyak teman-teman yang nggak tahu compound itu apa. Arti dari compound itu adalah denda, my friend. Ya, compound adalah denda atau hukuman atau sanksi atau lebih dikenal saman kalau di Malaysia. Ya, jadi compound itu adalah denda atau hukuman atau sanksi atau saman. Oke. Dan compound itu merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan tanpa harus melalui persidangan atau pengadilan di mahkamah dengan cara membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan besarnya. Paham ya? Itu artinya compound. Jadi my friends kan sudah tahu bayar compound itu apa. Nah, compound itu yaitu tadi ya, denda, hukuman atau sanksi yang diputuskan tanpa harus melalui jalur persidangan atau mahkamah dengan berupa membayar uang, sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan. Begitu, itu yang namanya compound. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa harus membayar compound saat kita tinggal lebih masa? Yes, dalam hal ini kita akan lebih fokus kepada tema compound mengenai overstay atau lebih masa. Kenapa sih kita harus bayar compound ketika kita tinggal lebih masa? Saya akan bacain my friend. Ini harus saya bacain karena ini menyangkut undang-undang. Jadi saya akan baca takut salah. Oke. Tinggal melebihi masa ya atau tempo yang telah diberikan atau sudah ditetapkan merupakan kesalahan di bawah section nomor 15 garis tanda kurung 4 Akta Immigration 1959 garis miring 63. Oke, yaitu akta tentang pelanggaran section 15 dalam kurung 1 akta yang sama. Jadi ini merupakan singkatnya, overstay atau tinggal lebih masa itu merupakan kesalahan atau pelanggaran hukum dalam undang-undang keimigrasian di Malaysia. Makanya kalau kita melakukan kesalahan ya harus bayar compound, salah satu cara untuk menebus kesalahan tersebut. Ya, ada dua cara, bayar compound atau dipenjara. Tapi dalam hal ini kita akan membicarakan tentang bayar compound. Oke? Jadi gitu, kenapa overstay harus bayar compound? Karena overstay itu merupakan salah satu pelanggaran dalam undang-undang keimigrasian di Malaysia. Begitu ya, intinya begitu. Pertanyaan ketiga dari my friend, saya bacain. Di mana harus membayar compound dan bagaimana caranya? Oke, karena semenjak pandemi COVID-19 di dunia ya, maka beberapa peraturan pun ikut berubah, ikut menyesuaikan. Ya, new normal seperti yang kita tahu. Oleh karena itu, termasuk dengan pembayaran compound. Kamu bisa membayar compound dengan pertama kali melakukan temu janji atau appointment atau temu janji untuk daftar pembayaran compound. Di mana di link ini nih. Nih, linknya ini ya, www.sto
.imi.gov.my strip temu janji garis miring. Di sini nanti pun di bawah saya akan tulis linknya biar my friend tinggal klik aja udah bisa masuk ke sana ya. Nanti setelah kamu sudah masuk ke link tersebut, kalian akan disuruh milih tuh untuk urusan apa. Kamu pilih urusan pembayaran compound tinggal lebih masa, dan juga nanti pilih tuh mau di imigrasi mana kamu bayar. Usahakan kamu datang ke immigration yang deket sama rumah kamu gitu my friend. Ini cara membayar compound sendiri ya, nggak pakai orang lain, atau pembayaran compound secara mandiri gitu. Dan bagaimana caranya? Ya begitu tadi caranya, kamu buat temu janji dulu di link yang tadi ya. Pertanyaan keempat, berapa my friend saya harus bayar compound? Nah ini yang penting my friend ya, karena kadar bayar compound itu beda-beda. Yang pertama akan dilihat per case atau per kasus. Kasusnya kenapa bisa overstay gitu ya. Tapi pada intinya kadar bayarannya seperti ini. 1 hari kamu overstay di Malaysia, kamu harus bayar compound 30 ringgit. Ya, 30 ringgit plus bayar special pass 100 ringgit. Jadi 130 ringgit kalau kamu overstay 1 hari gitu, dan seterusnya. Dan bagaimana kalau kamu overstay sampai 6 bulan? Oke. Overstay sampai 6 bulan atau 1 tahun pas, kamu akan dikenakan compound atau denda sebesar 2.100 ringgit Malaysia. Dengan perincian 2.000 untuk bayar dendanya, komponnya, dan 100 untuk bayar special pass. Oke, special pass itu yang kayak gimana nanti saya tunjukin ya. Terus kalau kamu overstay atau tinggal lebih masa lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun lebih, 2 tahun, 3 tahun gitu, kamu dikenakan charge maksimum yaitu 3.100 ringgit Malaysia. Jadi yang 3.000 adalah dendanya, yang 100 spesial pasnya. Begitu my friend. Jadi kadarnya tuh juga beda-beda, tergantung dari jenis kasusnya dan juga tergantung dari lamanya kamu tinggal. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah setelah bayar compound saya akan di blacklist? Oke. Setelah bayar compound, kamu itu akan dikasih 2 dokumen, yaitu lembar special pass, yang kedua lembar check out memo ya, dan yang ketiga kamu paspornya atau SPLP-nya akan dicop, dan dicop itu ada tulisan BLI ya. BLI itu artinya blacklist immigration ya. Semua yang ilegal di Malaysia atau yang overstay di Malaysia ketika akan pulang membayar compound itu otomatis akan di blacklist ya, akan di blacklist. Jadi susah untuk masuk ke Malaysia lagi. Dan pertanyaan selanjutnya, oke, kalau saya di blacklist ya, berapa lama blacklistnya itu? Oke, ini bagus juga pertanyaannya. Oke, kalau kamu overstay 1 hari atau 7 hari sampai dengan 1 bulan, maka blacklistnya hanya 1 tahun aja. Tapi kalau kamu overstay 2 sampai 3 bulan, maka blacklistnya bisa sampai 2 tahun. Oke. Dan apabila kamu blacklist overstay-nya 3 sampai 5 bulan lebih, blacklistnya itu 3 tahun. Ya. Tapi my friend, kalau kamu lebih dari 5 bulan atau setahun gitu, maka kamu akan di blacklist selama 5 tahun. Begitu my friend. Jadi selama 5 tahun kamu akan tercatat di senalai hitam di sistem immigration Malaysia, dan kamu tidak akan bisa datang ke Malaysia karena sudah diambil cop jari. Nama bisa dirubah mungkin, walaupun tidak boleh, tapi cop jari nggak bisa dirubah.
Itu kamu akan ketahuan juga. Jadi menurut saya ikuti aja aturannya. Kalau sudah bayar kompon, udah di blacklist, diam dulu sampai blacklistnya habis baru datang lagi. Tapi dengan cara yang benar ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Begitu my friend ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau mau bayar kompon harus bawa apa aja my friend? Ini penting banget nih. Ketika kamu mau bayar kompon, kamu harus bawa satu, uang. Itu yang pasti ya, uang. Yang kedua, kamu harus bawa tiket pesawat terbang. Oke, karena sudah temu janji, artinya kamu sudah tahu kamu kapan akan bayar komponnya. Nah, setelah kamu tahu kapan akan bayar komponnya, kamu bisa memperkirakan kapan kamu harus beli tiket. Usahakan 1-2 minggu jaraknya dari kamu datang bayar kompon ke penerbangan kamu ya, biar nggak angus tiketnya gitu. Kasih jarak lah ya untuk pembelian tiket. Dan yang ketiga, kamu harus bawa paspor asli yang masih berlaku atau SPLP yang masih berlaku ya. Ingat, masih berlaku dan tidak dalam keadaan rusak atau basah. Dari mana kamu tahu paspor kamu atau SPLP kamu rusak? Dari copnya. Kalau copnya udah kegores, basah gitu, atau fotonya sudah ngeblur, itu dinamakan dokumen kamu sudah rusak dan tidak akan diterima. Jadi kamu harus bikin lagi yang baru. Gitu ya. Nah, tadi kan yang overstay. Lalu bagaimana kalau ada turis atau pelancong datang ke Malaysia? Kan kalau turis itu dikasih waktu 30 hari untuk stay di sini. Tapi sebelum 30 hari, semingguan di Malaysia, tiba-tiba paspornya hilang. Apa yang harus kamu lakukan? Ini nanti akan saya bahas di segmen khusus. Tapi singkatnya akan saya kasih tahu. Untuk pelancong yang masih hidup masa visanya 30 hari, terus paspornya hilang, kamu harus buat report polis dulu. Ya, buat report polis. Terus udah gitu pergi ke kedutaan, buat SPLP dan bayar spesial pas aja RM100. Terus baru boleh pulang ke negara asal. Gitu my friend ya. Semoga informasi yang saya berikan pada segmen hari ini jelas, bermanfaat, dan kalau memang my friend masih mau bertanya apa-apa boleh ditulis di komen. Insya Allah saya akan bantu jawab. Ya, dan juga say no to calo. Oke, kalau bisa sendiri lakuin aja sendiri. Be smart. Jadilah TKI atau PMI yang smart. Jangan mau dibohongin ya. Oke, segitu dulu. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe my channel. Bye. Jangan lupa subscribe channel Cerita Ricky. Mantul. Tekan loncengnya.